Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Saudara kaum muslimin, so'imin, so'imat, mukminin, mukminat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita yang tidak bisa kita menghitung karena banyaknya. Dan kita harus selalu bersyukur karena bersyukur itu akan menambah dan ditambah-tambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya akan mendapatkan syafaat pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin. Saudara kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita harus tahu arti daripada puasa itu sendiri. Kita tahu bahwa puasa ini yang tahu hanya kita dan Allah. Nggak ada yang tahu. Kalau toh kita umpamanya lagi puasa, habis makan terus buang lidah, meludah, pikirannya kayak puasa aja, padahal kita nggak puasa. Bisa saja kita makan di rumah, keluar dilapin mulutnya, bisa kelihatan kayak puasa. Ternyata puasa itu adalah murni yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Maka kita jangan suka memaki atau mencari kesalahan orang lain, karena hakikatnya Allah tahu semua yang ada pada diri kita. Maka di dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk selalu husnudun kepada siapapun. Walaupun kita ini umpama ini puasa kurang baik, tapi ternyata puasa itu kalau bisa tinggalkan yang buruk. Kurang baik nggak masalah, yang penting jangan buruk. Inti puasa seperti itu. Di sisi lain, puasa harus kita jaga hati. Karena puasa itu hakikatnya bukan karena tidak makan, tidak minum, tapi puasa seluruh anggota badan kita. Mata kita, tangan kita, anggota tubuh kita harus puasa semua, dijaga. Dan puasa, arti puasa yang sebenarnya itu adalah menahan untuk tidak menjadi orang yang buruk atau orang yang jelek. Kita tahan, semuanya kita tahan. Mata, Bang Paing kalau ada ngelihat cewek cakep, ya puasa wayahnya ditahan. Siap Pak Ustaz. Iya. Bang Marco juga begitu. Kalau ngelihat umpamanya ada yang kelihatannya pantatnya montok, ya harus kita tahan. Aduh. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalnya saya lagi jalan melihat ada cewek montok, saya begini doang, nggak komentar begini doang. Gitu doang, itu gimana kira-kira? Tapi saya nggak nanti. Innama amalu binniat. Semua itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu kagak bagus atau porno, Allah Maha tahu. Kalau niatnya yang bagus, biar bagaimanapun Allah juga tahu. Maka kita harus yakin bahwa semua yang kita perlakukan adalah selalu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau kita puasa itu kita ngerti apa intisari dari puasa, insya Allah kita nyaman. Orang-orang yang beriman ini yang diwajibkan puasa hanya orang beriman. Kenapa sebabnya? Kalau orang yang tidak beriman nggak akan kuat puasa itu. Puasa itu berat. Orang-orang makan pagi, siang, sore. Pas puasa kenapa kita tidak boleh dari pagi sampai sore? Kita ini dianjurkan untuk seperti menyerupai malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang tidak makan, tidak minum, tidak bercampur sama istri. Karena emang dia tidak beristri. Kita dianjurkan suruh niru. Sebabnya apa? Kalau kita nanti seperti malaikat, kalau nanti kita pulang ke rahmatullah, kita diserupakan seperti malaikat. Wajahnya yang kalau lelaki cakep, ganteng, kalau perempuan cantik. Amin. Nah, seperti itu dan baunya wangi. Itu diserupai malaikat dan nanti akan berkumpul dengan malaikat dan kita menjadi atasan malaikat. Jadi kita lebih mulia daripada malaikat. Karena orang yang menyempertikan seperti malaikat itu tidak mudah. Karena kita dikasih hawa nafsu. Nah, ada cerita sedikit nih.
manusia itu diciptakan dari 4 karakter yang berbeda. Settingannya ciptaan yang terakhir. Pertama, Allah membuat atau menjadikan malaikat yang terbuat dari cahaya. Dan makhluk malaikat itu adalah setiap hari tidak pernah salah. Benar terus, baik terus. Dia kesenangannya selalu ingat sama Allah. Dia kalau sudah berzikir, berbuat baik, itu senang sekali. Yang kedua, Allah menciptakan setan. Setan itu dijadikan makhluk yang selalu salah, nggak pernah benar. Dia kalau udah bikin salah, senang hatinya. Yang ketiga, makhluk terbuat dari binatang. Binatang ada 2 macam. Ada binatang rumangkang, binatang yang senangnya makan aja. Senang kalau sudah ketemu makanan. Dan dia selalu girang kalau sudah ketemu makanan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah binatang yang senengannya marah. Yaitu sebutnya adalah satu galak. Dia kalau sudah nyakitin orang baru rasa girang. Yaitu diibaratkan seperti anjing yang suka makan mulu disepertikan babi. Kalau yang bikin susah melulu, bohongin orang mulu, nyelakakan orang mulu, itu disebut setan. Dan apabila dia selalu berbuat baik dan selalu berbuat baik, selalu ingat kepada Allah, itulah adalah malaikat. Maka tuh manusia ada 4-4-nya. Ada malaikatnya, ada setannya, ada babinya, ada juga anjingnya. Tidak salah kalau ada orang yang ngamukan, kayak anjing dia mah. Begitu bisa. Kalau ada orang makan mulu, pagi makan, siang makan, sore makan, gegarsan mulu. Nah, itu pantas oleh babi lu mah. Begitu. Kalau ada orang yang bikin brengsek omongnya nyesatkan orang mulu, orang bilang katanya setan tuh. Begitu. Kalau ada orang yang masya Allah itu baiknya, dimarahin tetap baik, ditendang juga masih nggak marah, malah ngasih duit. Oh itu mana malaikat, itu mau bukan orang. Itu ada orang kayak gitu Pak? Ada, tapi jarang. Gitu. Ada. Tapi yang kayak setan banyak. Nah, ya kayak Bang Japri, bisa kayak setan dia mah. Bisa. Ya marah-marah mulu ya kayak Bang Marco, bisa aja kayak anjing. Marah mulu, dikit-dikit marah. Nah, nanti kalau sudah mati di hari kiamat, orang Irang itu diserupakan seperti kebiasaan waktu di dunia. Kalau dia berbuat baik, diserupakan seperti malaikat, wangi, cantik, cakep dan seterusnya. Dan kalau dia suka menyesatkan orang, diserupakan seperti setan. Setan itu nanti mukanya bercaling, yang nakut-nakutin kayak barongan, giginya gede-gede, matanya gede, melotot. Nah, itu orang nanti juga seperti setan seperti itu. Dan ada juga badannya orang tapi mukanya babi, yang dulunya suka makan mulu. Nah, itu kayak babi nanti di sono. Kalau yang suka marah mulu ya kayak anjing. Nah, nanti bagaimana di sono, bagaimana di sini. Kalau di sini ya seperti tadi yang saya terangkan, itu di sono jadinya seperti itu. Ya tinggal kita mau pengen pilih jadi apa. Malaikat dong. Nah, kalau pengen malaikat harus selalu berbuat baik. Kalau jadi malaikat ente nggak usah masang togel. Begitu. Ya aja kalau udah yang bertanya coba. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya boleh. Saya tuh sering banget ngedapetin kayaknya kok jadi ini banget kayak biasa aja gitu Pak Ustadz. Orang kan ada yang yang nggak wajib buat puasa kayak orang sakit gitu ya Pak Ustadz ya. Orang sakit terus orang gila. Nah, ini mau sehat, seger emang dia bisa puasa gitu. Tapi nggak puasa, gimana tuh Pak Ustadz hukumnya Pak Ustadz? Tunggu Pak Ustadz, sebelum dijawab, ini lu kalau nanya bener tadi cula aja meleleh. Begini Bang Japri. Iya. Sebenarnya puasa itu bila mana ditinggalkan karena sebab, ada rukhsah namanya, keringanan. Bagi orang yang sakit, orang bepergian, apalagi kalau orang gila. Kalau orang gila jelas kagak wajib berpuasa. Agama Islam itu adalah agamanya orang yang berakal. Orang yang nggak berakal berarti kagak boleh, nggak wajib, nggak sah melaksanakannya. Jikalau dia memang ada rukhsah, itu boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti di hari lain, gitu. Tapi Al-Quran menyatakan, wa angtasumu khairul lakum, jikalau kamu berpuasa sakit tapi berpuasa khairul lakum, itu lebih baik buat kamu.
bepergian, boleh nggak puasa. Pada saat itu bepergian, boleh nggak puasa, boleh berbuka, nggak apa-apa, diganti dengan hari. Tapi kalau kamu puasa tetap, itu lebih baik. Karena puasa di bulan Ramadan lebih daripada gantinya puasa di hari lain, gitu. Tapi kalau ada orang yang kuat puasa, gak sakit, gak bergian, gak puasa, itu jelas dosa. Bandingannya seperti orang yang gak sholat, begitu. Tapi sholatlah inti daripada agama. Maka tuh kalau puasa boleh dengan sama dengan agama lain. Agama lain, Kristen juga puasa, orang Buddha juga puasa. Tapi kalau sholat khusus untuk orang Islam, nggak ada orang Kristen sholat, nggak ada. Ada juga sembahyang. Maka itu sholat ciri daripada orang beragama Islam. Gitu. Jadi kalau ada orang yang sehat, walafiat, nggak kemana-mana, terus nggak puasa, itu jelas melanggar. Berarti dia termasuk orang yang tidak beriman. Ada lagi? Makanya saya gini Pak Ustadz, saya kalau ada yang ngetok-ngetok siang-siang bawa kopi saya nggak bukain. Macem-macem aja Bang Marco. Lagi juga nggak ada ngetok-ngetok bawa kopi. Iya, ada teman apa dia ngetok-ngetok pintu. Iya, mau ngasih kopi gitu. Iya, dia pengen menumpang ngopi di rumah kita. Kita takut tergoda. Dia mau nggak puasa, saya mah nahan rokok sama ngopi doang. Nah, dia nggak ditawarin juga tergoda, apalagi ditawarin. Ya Bang Marco mah. Macam ada lagi? Nih saya sering banget melihat kaki-kaki bergelantungan di warteg. Itu serem banget Pak Ustadz. Iya. Serem banget. Gimana tuh Pak Ustadz? Apa saya harus tegur? Nanti kalau tegur saya digebugin. Kalau Iya. sendirian. Begini, Ya gimana tuh Pak Ustadz? Bang Acing. Saya juga sering bicara nih, orang yang diwajibkan berpuasa itu orang yang beriman. Kadang-kadang karena kita belum latihan, kita berpuasa dianjurkan latihan mulai bulan Rajab. Kita berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari, baru makannya malam hari. Dari mulai bulan Rajab kemarin, Sa'ban, dah datang bulan puasa, kita nggak kaget lagi. Kalau kita nggak berlatihan atau latihan dulu sebelumnya, itu kekuatan paling sehari 2 hari seminggu. Barang seminggu ngelihat di pasar, pada warung-warung buka, yang ditutupin palanya, kakinya bergantungan. Bener kata Wan Acing. Iya. Nah, kata saya, itu namanya orang setengah Islam. Yang Islam badannya doang, kakinya nggak Islam itu. Ditutupin, malu dia mah. Sebenarnya malunya Allah kan Maha tahu. Wah, kelihatan kaki, kalau kaki nggak bisa ditarain, kaki Bang Marco apa kaki Bang Nacing ini nggak ketahuan. Kalau muka ketahuan. Maka tuh ada orang bikin KTP yang dipoto kan mukanya, bukan kakinya. Nah, maka tuh kelihatan kaki nggak ketahuan siapa itu orangnya yang makan. Begitu nggak bisa dituduh lagi. Oh no, Bang Marco tadi apa tuh makan di sono ya? Kata siapa? Kita ngeliat kakinya. Lah, memang kakinya bisa ditarain. Begitu. Kalau muka, maka tuh ditutupin mukanya, dia malu rupanya. Dia nggak malu sama Allah tapi malu sama orang. Dan niatkan kita kalau ada orang yang model begitu, kita kalau nggak bisa negur, doain aja, ya Allah mudah-mudahan saudara kita yang begitu, mudah-mudahan nanti nggak begitu lagi, bisa taubat dan bisa ganti puasanya dan seterusnya. Begitu ya. Mungkin udah kali kayak gitu kali. Ya, mari kita tutup, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita terus pol sampai Lebaran. Amin. Dan kita insya Allah kita puasa yang diterima dan kita menjadi efek menjadi orang-orang yang bertakwa, yang melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itulah yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa akhirin mubarik wa sallallahu amin. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika samawati salamata bi kulli minal ghanimati min kulli birrin fawja bil jannah wan najata minal fa'indal hisab. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqum ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna wudu'ana salatana siyamana qiyamana ruku'ana sujudana wa takhasata darana ta'abudana tamtasirun ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.